pada umatku akan ada inasun, manusia-manusia, yuhaddisunakum, membicarakan kepada kamu, mengungkapkan, menguraikan, menghadiskan kepada kalian malam tasma'u, sesuatu yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Antum wala aba'ukum, kamu sendiri dan juga orang-orang sebelum kamu, nenek moyang kamu, guru-guru kamu, nggak pernah dengar itu. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kamu, wa iyyahum, dan takut mereka. Kamu harus hati-hati dan juga takuti mereka. Hati-hati juga lah terhadap mereka. Jaga dirimu dan waspada, seolah-olah begitu bahasanya. Jadi hal-hal yang aneh bahkan sering terjadi. Misalnya demokrasi lebih daripada ayat suci. Itu akan ketemu. Akhirat fanatik kalau bicara akhirat. Kalau tidak bicara akhirat, semata-mata dunia, itu demokrat. Demokrasi, apa namanya? Toleransi. Aneh-aneh akan terjadi. Politik kalau berkaitan dengan agama tidak boleh. Tapi kalau politik berkaitan dengan ekonomi, boleh. Politik berkaitan dengan budaya, politik berkaitan dengan maksiat, boleh. Berpolitik, berjoget ria, saling mengolok-olok, katanya demokrasi. Itulah dunia demokrasi. Tapi kalau politik itu disorot dengan agama, itu dikatakan radikal. Dikatakannya radikal. Begitu juga hal-hal lainnya. Salaman sesama kita neraka. Yang aneh. Berdoa habis sholat dosa. Baca shadaqallahul azim neraka. Ngikut ahli para ulama dosa. Nah, ini yang aneh-aneh ini akan terjadi sekarang. Dan sekarang ini udah nyampe sama kita. Nggak tahu kalau di Medan. Ini alhamdulillah saudara kami dari Medan. Baru nyampe ya. Ada nggak begitu? Cium tangan orang tua, dosa. Mengucapkan minta maaf pada hari lebaran. Katanya lebaran bukan untuk saling memaafkan, tapi lebaran itu untuk saling mendoakan. Siapa yang mendoakannya? Neraka. Ini aneh-aneh. Ini kata Imam Muslim seperti itu. Baca Yasin dikatakan dosa, mengada-ada. Jadi memang kayaknya sebelum ini Yasin nggak ada. Kalau dibaca Yasin itu mengada-ada.
baca tahlil seolah-olah dan Rasulullah nggak ada. Dilaksanakan sekarang katanya mengada-ada. Alasannya sederhana, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia mentiadakan ucapan Rasulullah. Dia mengadakan, mentiadakan takrir Rasulullah. Takrir itu Rasulullah melarang atau tidak? Tidak melarang, tidak menyuruh. Ya, tidak melarang, tidak menyuruh. Rasulullah tidak melarang, datang kita melarang. Justru ini yang mengada-ada. Kita tidak pernah dengar Rasulullah melarang baca Yasin. Nah, Pak Rasid baca Yasin dilarang. Apa hak kita melarang Rasulullah? Ada orang yang punya pendapat, ngotot dengan pendapatnya paling benar, orang lain ini aneh-aneh. Ya. Kalau memang kita punya pendapat, silakan aja, nggak dilarang. Ya. Hadis sunnah. Jangan menjustifikasi orang. Kalau punya pendapatnya monggo saja. Gitu. Silahkan. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu menemukan dalil yang lebih kuat dari pendapat saya, dari dalil yang saya sampaikan, ikuti. Tapi tidak berarti jelekkan orang. Kita ini mengaji, bukan mengkeji, bukan seperti itu. Mengaji bukan membuat orang, bukan menuduh keji. Itu. Jadi hal yang seperti ini bakal terjadi dan sekarang silakan nanti saksikan. Wa fi sahih Muslim aidan, dan dalam kitab Sahih Muslim juga, ini Kiai Hasyim Asy'ari yang ngomong, kami baca baik. Inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzdzabun. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan ada dajjal-dajjal yang kerjanya cuma kadzab. Kalau dajjal yang asli itu bukan kadzab. Tapi selain kadzab, mereka tidak kadzab lagi kalau dajjal itu. Tapi apa? Membunuh. Ya. Kalau dajjal yang asli itu. Makanya ada sebutan orang pendusta itu disebutnya dajjal. Jadi disebut dajjal, tapi dia itu kerjaannya cuma kadzab, mendustakan, membohongkan, ya kadzab itulah. Ya'tunaka minal ahadis, mereka datang dengan membawa berbagai macam hadis. Hadis ini, hadis itu. Ya. Tapi menolak hadis lain. Yang dibawa itu saja hadisnya yang dipakai oleh dia. Kalau datangnya dalil dari hadis orang lain, disalahkan. Termasuk datang dari Imam Bukhari yang sudah diakui sejak abad kedua, abad ketiganya Bukhari itu setelah Imam Syafi'i, dan dia pengikut Imam Syafi'i. Nah, baru-baru ini sekitar abad 13
Hijriah 1330 tahunan. Itu ada yang didustakan, ada yang dibohongkan hadis itu. Yang dibenarkan hadis di dia saja. Kalau itu disodorkan pun ditolak. Ini hadis dhaif bagi mereka. Padahal dia bukan ahli mustalah, cuma ahli takhrij saja. Tapi dia sanggup hadis itu dia anggap kosong oleh dia. Dianggap enteng. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pendapat dia. Sedangkan seluruh ulama sudah mengatakan hadis yang kedudukannya nomor 2 setelah Al-Quran adalah hadis Bukhari, hadis Muslim. Itu berabad-abad dari dulu. Abad 2, abad 3, abad 4 seterusnya sampai abad 14 ini. Abad 13 ini. Gitu. Jadi harus hati-hati. Dia membawa hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum iyyahum wala yasilunakum wala yudillunakum wala yufattinunakum. Itu doa Rasulullah. Enggak pernah terjadi kecuali abad-abad akhir itulah lalu Rasulullah berdoa wala yufaddilu wala yudillu la yudillunakum wala yufattinunakum. Moga-moga kamu tidak tersesat dan tidak difitnah oleh orang-orang itu, tidak mendapat fitnah. Artinya istiqomah, ya, istiqomah. Kalau mau dengar ngaji. Tapi yang namanya mengaji itu kan ada perbandingan. Namanya kaji. Ini mesti ada juga nih satu gerakan umat mengkaji. Itu bahasanya gitu ya. Sekarang ini Buk Linggau mengaji. Orang itu akan ketemu mengaji. Musirawas mengaji, Muratara mengaji. Coba sekarang ada lagi kelompok untuk perbandingan. Umat mengkaji, ganti sedikit. Atau kajian umat. Umat mengkaji. Oke saja, kenapa tidak? Tapi jangan justifikasi. Jangan. Neraka kamu. Sesat kamu. Nih ahli neraka. Ahli surga. Nih yang paling sunnah. Kamu ahlul bidah. Nah yang ini yang nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Jadi, dan ini sudah terjadi. Itu di YouTube tuh sudah ada. Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta, yang juga Ketua Golkar Jawa Barat, mewawancarai seorang ibu yang tangisnya sangat memilukan. 3 tahun ditinggalkan oleh anaknya. Boro-boro mau menyayangi emaknya. Sampai dia lupa dengan jasa emaknya tuh. Dari kecil, kata emaknya itu, dari kecil sampai besar, habis harta saya untuk mengkuliahkan dia, menikahkan dia, memodali dia. Tapi kemudian dia itu mendurhakai saya, mengata-ngatain saya. Oleh karena saya sering sholawatan. Gara-gara baca sholawat, orang tuanya tidak diakui. Dinistakan, apalagi cium tangan, salaman pun tidak. Nah, ini hati-hati. Iyahum, iyakum wa iyahum. Ada yang seperti itu.
Ternyata saya menemukan juga baru-baru ini di Beliti tuh. Nggak jauh di Beliti. Emaknya juga nangis, terguguk-guguk. Biasa kami bareng sholat di sini. Sekarang anak saya nggak mau pulang lagi. Karena tidak mau kami bergaul dengan orang-orang ahli bid'ah. Nah, itu coba. Subhanallah. Inilah yang dikatakan hati-hati dan waspada. Iyyakum wa iyyakum. Masya Allah. Wa fi sahih Muslim aidan, dari juga di dalam kitab Sahih Muslim lagi. An Umar ibni As, dari Amr bin As. Itu panglima perang dan ahli diplomatnya Sayyidina Muawiyah pada waktu peperangan Siffin lawan Sayyidina Ali. Dan lawan diplomasinya Sayyidina Ali adalah orang tua yang soleh, yang jujur. Tapi Amr bin As orang cerdas. Cerdas sama jujur itu biasanya beda. Yang jujur itu, kalau yang cerdas ini ya akhirnya dia memenangkan diplomasi itu. Sayyidina Ali diturunkan orang Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah diangkat oleh Amr bin As. Nah, sekarang hadis ini dari beliau itu. Amr bin As radhiyallahu anhu qala anna fil bahri syayatina masjunatan awsaqaha Sulaiman ibnu Dawud. Bahwa di dalam lautan itu ada beberapa syaitan yang dipenjarakan atau diikat oleh Nabi Sulaiman di laut itu. Ya, karena memang Sulaiman dulu berkuasa bukan hanya di atas manusia. Jin juga syaitan itu di bawah kontrolnya Nabi Sulaiman. Nah, setan yang nakal, setan ada yang nakal nggak kira-kira? Ada yang nggak nakal nggak setan? Ada yang nggak nakal. Apa? Yang dia sesuai SOP-nya saja. Gitu. Menggoda orang ya silakan. Memang itu yang diizinkan oleh Allah. Tapi lebih dari itu jangan. Gitu. Membunuh. Ya. Goda urusan kamu. Yang tergoda, ya salahnya yang tergoda. Gitu. Nah, tapi yang melanggar dihukum. Jangan sebaliknya seperti sekarang ini. Yang melanggar dapat untung, yang dilanggar tidak dibela. Yang salah kita sekarang. Tas orang dibunuh. Ribut nih. Katanya kalau sudah dibunuh ya sudah bunuh saja. Tapi jangan dibunuh lagi nih yang hidup. Ini yang salah. Kalau dibunuh yang hidup ini berarti kita tidak punya pri kemanusiaan, melanggar Pancasila. Nah, sekarang siapa yang tidak punya pri kemanusiaan sebenarnya? Yang dibunuh itu apa yang membunuh ini? Kalau kata Rasulullah, yang itu tuh syahid ya kalau dibunuh sedang sholat. Yang dibunuh tadi itu. Ini yang tidak punya pri kemanusiaan ini. Layaknya logika kita jalan, orang yang tidak punya pri kemanusiaan ini tidak boleh hidup di negeri yang punya kemanusiaan. Layaknya gitu. Tapi mengapa ini yang dibela? Ini yang salah. Ini syaitan. Syaitan yang begini. Tapi kalau diomongkan di luar masjid, ya
Mana kira-kira? Ngatakan syaitan orang yang membela yang membunuh tadi. Begelang pelak beca gitu. Inilah aneh orang sekarang. Ini aneh-aneh. Yushiku an tukhrija fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Hati-hati, setan itu bakal keluar pada akhir zaman dan mereka akan membaca Al-Qur'an. Oh. Al-Qur'annya dibaca tapi bukan untuk tegaknya suatu keadilan, tapi sekedar untuk memperkuat lingkungannya, untuk memperkuat kolehannya, untuk memperkuat pahamnya. Bukan untuk tegaknya kebenaran. Bukan untuk nyajikan ini loh, silahkan mau pahami, silahkan. Tidak. Pokoknya kalau bukan seperti saya, sesat kamu. NU kalau bukan NU sesat. Muhammadiyah kalau bukan Muhammadiyah sesat. Ini yang terjadi. Wahabi kalau bukan Wahabi sesat, rame-rame. Ya, tapi bukan NU Muhammadiyahnya, bukan. Ini ada sosok-sosok yang akan keluar seperti itu. Kan pernah ada kan? Kalau imamnya bukan NU, pernah dengar gak itu? Tetangganya Ustadz ini, Ustadz Asani, kenalan Farazik. Kalau bukan NU yang imam salah gak lo, katanya. Alhamdulillah sekarang gak kedengeran lagi ya, macam-macamnya. Jangan terlalu dalam belajar akidah. Ada tuh. Belajar akidah nggak boleh. Apalagi yang aneh-aneh itu kemarin. Sekarang ada lagi yang aneh. Orang memamerkan lambang kemaksiatan. Iya kan? Di salah satu perwakilan negara di negeri kita dibilang urusan dia. Lambang kemaksiatan apa namanya? LGBT. Nah, kalau LGBT itu sopan, apa Ustaz? Apa maksudnya? Kalau Ustaz Abdul Somad itu suka lubang tai. Itulah yang kasar baik katanya. Iya, sopan kalau LGBT itu. Nggak usah disebut sopan kata suka lubang tai. Itu malah dibiarkan. Bukan dibiarkan, urusan dia. Silahkan seolah-olah, silahkan. Wah, ini. Kenapa tidak cari pilihan lain yang menguntungkan Islam? Kita sesalkan hal itu. Misalnya seperti itu. Yang lain bicaranya baik-baik. Masya Allah. Ya kita prihatin. Kita prihatin aja. Jadi ini disarahkan di sini. Qala Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi ini seorang ulama tersohor ya pada abad. Imam Nawawi ini masih abad kebangkitan Islam, belum abad kemelorotan Islam. Abad kebangkitan Islam itu dari lahir Nabi sampai dari diangkatnya Nabi sampai abad ke-7. Ya. Jadi 700 tahun pertama, 700 tahun, setiap 700 tahun. 700 tahun pertama itu masa keemasan Islam. 700 tahun kedua sampai kemarin itu masa tertindasnya Islam. Nah, 700 ketiga sejak abad ke-14
Sampai sekarang ini masa keemasan Islam bangkit lagi. Jadi sebenarnya orang-orang kafir yang macam-macam sekarang ini menuduh kita radikal, menuduh kita intoleran, padahal mereka tuh yang paling radikal, mereka tuh lah yang paling toleran. Bahkan bukan radikal, kejam mereka itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Belum pernah kita mendengar 120 juta manusia dibantai oleh satu komunitas kufar. 120 juta manusia dibantai dengan keji oleh komunis. Nah, ini masuk pada abad 700 tahun yang kedua. Hitler berapa puluh juta yang dibunuh oleh Hitler. Menurut ceritanya, sejarahnya yang kita baca di buku itu, 70 juta orang dibantai. Bukan hanya Yahudi yang dibantai. Pol Pot yang dekat sini, baru-baru ini, dibawa ke merah. Manusia habis. Dan yang dibantai itu bukan orang yang berlaku salah. Berbeda dengan di Indonesia. Komunis itu membantai berapa orang, tidak ada yang membela umat Indonesia. Tidak ada. Untung aja Allah kirim apa? Soeharto. Kalau enggak tuh habis galau. Ya. Kata Imam Nawawi ini pengikut Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi umurnya panjang. Umurnya cuma 56 tahun. Sudah masyhur. Tapi peninggalan beliau, kitab-kitabnya jadi rujukan di dunia. Dan ini juga disesatkan oleh yang aneh-aneh. Disesatkan. Kenapa? Ya, karena beda. Syekh Nawawi itu tidak ada pesanan. Bukan pegawai negara, bukan yang dibiayai oleh siapa. Syekh Nawawi itu. Bahkan sampai dikenal nggak sempat nikah. Dia hanya urusannya meluruskan saja. Tidak dipesan oleh siapa sih. Apalagi dibiayai oleh satu negara, tidak. Nggak ada. Dibiayai oleh negaranya, tidak. Supaya kita ngerti. Ada dua Nawawi dalam dunia Islam ini. Nawawi dari Damaskus, ini yang dimaksud Nawawi Damaskus. Namanya Syekh Zakaria bin Yahya. Tapi dari kampung Nawa di Damaskus. Maka disebutnya An-Nawawi. Dia ini disebutnya bukan Syekh. Disebutnya adalah Imam Nawawi. Pengikut Imam Syafi'i. Boleh buka Google. Imam Nawawi. Yang kedua, Syekh Nawawi. Yaitu yang dari kampung kami itu. Dari Indonesia. Beliau ini berangkat meninggalkan Indonesia dari muda. Karena dikepung oleh Belanda, dituduh sebagai pendukungnya sebagai pendukungnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu seorang Habib ya, dari keturunan raja kerajaan Mataram yang berkedudukan di Jogja. Kemudian beliau tidak klop dengan apa yang ada di dalam Jogja. Akhirnya dia keluar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu pada abad awal-awal abad 18. Syekh Nawawi ini
membuka pengajian di satu daerah namanya Pesisir, karena masyhur, ulama-ulama seluruh Indonesia banyak belajar di situ. Karena tidak suka dengan kebangkitan Islam di Tanara itu, maka jalanin nama Tanara ini kita tafaulan wa tabarukan. Kampung kelahiran dia di situ. Dan sampai sekarang Tanara itu hasilnya cahaya, bercahaya. Jadi jalan jalan bercahaya. Itu dikepung oleh Belanda, kemudian lari ke kampung ayahnya. Kampung dia itu Pesisir, namanya Pesisir karena dulu kan perjalanan kan pakai laut. Jadi kalau apa-apa pergi lebih cepat dari Pesisir. Nah, kampung sebelahnya itu Tanara, tempat dia lahir, tempat dia hidup besar di sana. Jadi di kampung Pesisir itu dia buka kajian. Nah, masuk kampung Tanara itulah beliau di kampung Tanara itu ada masjid yang dibangun oleh Sultan di bawah Sultan Maulana Hasanuddin. Ada sumur besar, sumur. Ada menara yang belum jadi. Disitulah dia masuknya, bersingit di sumur. Tapi ya, ada anak tanya, ada orang lari situ, lari ke situ, sumur. Masuk sumur itu, saya Nawawi. Itu masih muda dia, umurnya 18 tahun. Tapi dulu orang 18 tahun pun lebih dewasa daripada sekarang 40 tahun ya. Nah, ditembakin di situ. Oleh Belanda. Oh, habis. Belanda. Belandanya. Udah mampus di situ. Ambil oleh kamu. Pergi. Kudanya itu. Pakai kuda, pakai mobil jeep gitu. Nah, dia baru ayat. Tapi nggak ketemu. Mayat itu nggak ketemu, hilang darah, nggak ada apa, nggak ada. Nggak ada tuh. Mawi. Tahu-tahu tahun depan ada orang pergi haji, bercerita ketemu Nawawi ada di sana di Masjidil Haram, ngajar ngaji di sana. Nah itu Syekh Nawawi itu. Jadi dia ngarang kitabnya di sana. Nggak balik-balik. Gitu. Dia merasa lebih strategis dakwanya di sana. Disitulah ketemu muridnya, salah satunya Kiai Khalil Madura. Kiai Khalil Madura itu punya murid namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Khalil Madura, Asy'ari, kamu berangkat lagi lah pondok sana. Ngajilah sama gurunya di sana. Gurunya Kiai sana namanya Muhammad Nawawi Al-Jawi. Itu ngaji di sana di Mekah itu. Ya Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, ngaji kalau situ tuh. Kiai Wahab Hasbullah, itu murid-muridnya. Murid-muridnya semua itu. Kiai Saleh Darat. Banyak lagi lah. Ngaji sana. Nah, kemudian ngarang kitabnya itu setiap jamaah balik sini dikirim kitabnya. Nah, kitabnya itu macam-macam kitab, ada 113 kitab. Yang paling besar kitabnya itu diantaranya adalah Tafsir Munir Lima Alimit Tanzil. Tafsir Munir Lima Alimit Tanzil ini dilaunchingnya ketika musim haji, diiringi oleh seluruh ulama yang ngaji sama beliau di Mekah. Jadi di bawah tawaf kitab Munir Lima Alimit Tanzil. Nah, itu Ustaz, kalau baca itu, nah, baca itu, baca kitab itu untuk tafaulan tabarukan ngaji tafsir. Nah, ini namanya Syekh
Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dia keturunan Syekh Tajul Arsh bin Maulana Hasanuddin. Tajul Arsh punya anak lagi namanya Raden Soleh. Gelarnya Pangeran Jaga Lautan. Posisinya di Pulau Cangkir, menjaga keamanan Banten. Alhamdulillah, Abah ini dari Pulau Cangkir itu turunannya. Ini ada solusi, ada silsilahnya. Yang ke-11. Baik, Syekh Nawawi ini mengatakan begini, yang maknanya antaqra'a syai'an laisa biqur'an wa taqulu annahu Qur'an litughribahu awaman nas. Ada orang yang membaca sesuatu bukan dari Al-Quran tapi dikatakan Al-Quran, maknanya itu tidak sesuai dengan Al-Quran, kandungannya tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi dikatakan ini Al-Quran, sekedar untuk litughribahu awaman nas, untuk memposisikan dirinya berbeda dengan orang lain. Itu kata Syekh Nawawi. Awas, hati-hati, ada orang yang mengatakan ini kandungan Al-Quran, padahal itu bukan yang dimaksud oleh Al-Quran. Hati-hati. Sama dengan Allah bertempat di satu tempat. Berarti Allah itu harus ditopang dengan tempat itu. Dan Allah itu adanya kecil daripada yang ditempati itu, karena dia di tempat. Al-Quran tidak bicara begitu. Tapi mengapa dia bicara begitu? Karena dia memang sudah dijadwalkan akan ada itu, makanya hati-hati. Allah ada di atas, berarti di bawah nggak ada Allah. Itu ada Al-Qur'annya, memang ayatnya ada. Dia ngotot dengan ayat itu. Tapi dikatakan, ayat lain mengatakan tidak begitu. Ada nasikh, ada mansukh. Dia nggak mau. Nasikh itu ada yang meluruskan, ada yang diluruskan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kesamaan sepeser pun, kata ayat surat Al-Ikhlas. Dia ngotot. Pokoknya istawa alal arsh. Gitu. Dia nggak mau. Ayat lain ditolak. Kenapa? Karena memang ingin berbeda saja sama orang. Liyughribahu awaman nas. Gitu. Untuk berbeda, tampil beda uji orang. Apatah lagi memang ada duit di situ, enak banget. Gitu. Siapa yang menduitinya? Pasti nggak salah lagi lah. Yang negara punya paham itu. Setiap 1 tahun akan kumpul di sana. Dan setiap pelopornya, itu menurut cerita yang sudah pernah bergabung kemudian balik sama kita, 20 juta. Lumayan gaji. Jadi orang-orang yang mempelopor itu kan 20 juta ya lumayan. Lumayan atau lumayan banget. Lumayan banget. Pensiunan gitu. Ya. Pensiunan kalau begitu kan tinggal ngikuti kitab dia, jenggot pelihara, udah selesai lah. Ya, hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Tapi ya kembali kepada kita, tinggal kita mau buka alatnya. Itu yang aneh. Dia punya pendapat, ya silakan aja pendapatnya. Monggo, kita nggak akan ganggu soal pendapatnya.
Yang nggak boleh itu, yang menjustifikasikan itu. Kayak kita terbawa-bawa ke sana. Bukannya untuk ngaji. Ini kan ngaji. Jangan-jangan itu bukan ngaji, cekokan. Pencekokannya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ayo, Ustaz Hasan ini berani nggak? Kamu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Berani nggak? Hari, berani nggak? Ayo, ilmu kita sampai mana untuk memahami Al-Quran dan hadis? Gitu. Terpaksa kita harus berguru untuk taklid. Guru kita ini berguru juga dengan gurunya lagi, gurunya berguru lagi dengan gurunya lagi, gurunya lagi bergurunya lagi, sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam, itu berguru terus. Nah sekarang kita bertanya, apakah imam-imam itu juga tidak kembali kepada Al-Quran hadis? Berani kita mengatakan bahwa dia itu ahli surga, apa neraka? Apa ilmu kita dengan dia? Sejauh mana ilmu kita sama dia? Nah ini yang harus. Satu lagi ya, warawat Tabrani, an Abi Darda, Imam Tabrani meriwayatkan dari hadis sahabat Abu Darda, an inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudillun. Yang paling saya takuti, kata Rasulullah, itu adalah, dan yang paling, sesungguhnya yang paling saya takuti, ada sesuatu yang paling saya takuti. Nah itu maksudnya, saya khawatir, saya takut, ini Rasulullah, tapi ada lagi yang paling saya takuti akan terjadi pada umatku. Apa itu? Al-a'immatul mudillun, imam-imam yang menyesatkan. Itulah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Lalu diteruskan oleh Imam Ahmad ya, dari Sayyidina Umar, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Yang paling takut itu, lebih kata Imam Ahmad, menyesatkannya, umatku disesatkan oleh orang munafik yang pintar bicara. Jadi ada dua tuh yang pintar bicara. Hati-hati munafik ini, Masya Allah, bisa ngibulin, ngadalin, apalagi ngibulin, ngadalin. Hati-hati itu, pinter nian ngomongnya dia tuh. Nah lanjut dia nyebut lagi, kami itu ya orang munafik yang suka ngibulin, nah yang ngadalin itulah, jadi itulah. Nah, ya, hati-hati, itulah yang paling ditakuti. Entah setelah ini dia akan jadi apa, wallahu a'lam. Buya Syafi'i ma'arifun telah tiada. Ternyata kurang pas juga sama ya Amin ya, apa tuh ya, Rais Amin. Memang ya, kalau Rais Amin nampak pembelaan Islamnya ya. Nampak pembelaan Islamnya. Yang paling hebat dulu tuh Muhammadiyah itu Raden R, ketua Muhammadiyah yang RR, AR Fahrudin. Ya itu sama dengan pendirinya dulu. Di NU juga sama, tapi belakang-belakangan. Seperti itu ya. Saya kira itulah kajian kita supaya kita lebih hati-hati saja. Masih banyak lagi nih kajiannya, luas ini. Ini kitab punya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Dan sering dipakai oleh Andi Hidayat. Mudah-mudahan kalau di sini bukan Andi Hidayat, Andi Hadi.
Andi. Saya kecilnya dipanggil Andi. Gitu. Karena nama saya kecil lahir itu dikasih nama Sugandi. Jadi Andi panggilannya. Hadi itu, saya pula Hadi itu, saya dialih namakan oleh guru saya waktu di pondok. Gandhi itu orang India kata. Jadi dapat juga India hitamnya ya. Dan ini gantilah Saiful Hadi. Nah, berkah nama dari guru. Nggak jadi. Makanya carilah saya ketemu Saiful Hadi itu. Sampai di sini nah nenek-nenek di sana Andi. Yang ditanyakan lah diskusi. Kalau nggak ada majalah ibadah ilmu yang Allah kami dengan hidayahmu agar kami selalu tepat dan hukum yang baik. Kami murid orang yang jumpa dengan kami semoga selalu dapat keridhaan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi hamba-Mu yang soleh, hamba bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu nih, belum habis kok.